Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sini kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat yang pengen pembahasan mengenai altcoins, kita akan bahas di DCWT sesi kedua, di mana itu akan diupload nanti lebih siang. Buat lo yang pengen pair favorit lo dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan bahas nanti di DCWT sesi kedua, ya. Nah ini kayaknya gue harus ngomong di depan sekarang. Untuk buy limit kita akan bahas di belakang. Di depan ini kita akan bahas mengenai makro dulu. Jadi buat lu yang misalkan pengen bang, gue langsung pengen buy limit aja, ya boleh mundur sedikit lah, sekitar maybe berapa? Mungkin 7 menit, ya 7 menit atau 5 menit. Nah lu bisa langsung dengan ke buy limit. Sekarang kita akan makro dulu untuk lebih tahu kira-kira market mau kemana, ya. Oke, kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin terjadi koreksi yang cukup signifikan. Ini masuknya ke dump ya, karena dalam 24 jam dia drop sebesar 5,67%. Wah, panik nggak nih? Panik nggak? Kalau gue sih nggak sih, karena ya ini udah cycle ketiga gue, ini sih belum apa-apa menurut gue ya. Nah ini satu warning buat lo yang over leverage. Ingat, memang kemarin kayaknya naik terus, tapi cryptocurrency market ini bisa dengan gampang membalikkan kondisi ya, dari sangat bullish bisa tiba-tiba koreksi dengan signifikan, bahkan sampai ekstrimnya tuh 50% pun bisa gitu. Jadi ingat, hati-hati ya. Nah dalam 24 jam terakhir overall marketnya terkoreksi sebesar 4,15%, market cap masih di 2,65, dan Bitcoin dominance turun dengan cukup signifikan sebesar 0,28% dengan volume yang meningkat 25,58. Kita bisa lihat di sini untuk Ethereum dia koreksi lebih ekstrim lagi, lebih dalam lagi daripada BTC di 6%-an. Jadi kita bisa lihat overall koreksi, tetapi sepertinya koreksi Bitcoin pada hari ini membuat Bitcoin dominance cenderung turun. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Oke. Next kita geser ke economic calendar, kita masuk ke GMT plus 7 biar WIB ya. Kalau kita lihat di sini hari Jumat tanggal 15 Maret dan dari US itu akan keluar data apa nih? Oh, hari ini nggak ada apa-apa. Jadi hari ini kita bisa lebih fokus ke TA, besok hari Sabtu ya otomatis lebih parah ya. Yes, jadi untuk hari ini mungkin bisa dibilang untuk minggu ini sudah selesai ya, data-data penting sudah beres karena hari Minggu biasanya nggak ada event sama sekali ya. Jadi untuk economic calendar mungkin kita ketemu lagi di minggu depan ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk saja ke news, dan news ini datang dari Ethereum ya. Dimana kita tahu Dencun upgrade baru saja terjadi ya. Dan Dencun upgrade ini ternyata sangat efektif ya. Transaction fee decline-nya ada yang sampai 99%, which is extremely big. Ya, kebayang gak sih? Ya, diskon 99%, berarti itu cuma bayar 1%. Crazy, ya. Kita lihat di sini, ini adalah beberapa, ya itu lagi-lagi ya, kayak 99%. Tapi kalau kita lihat di sini di Optimism, lihat gas fee, boom, turunnya super ekstrim, ya. Nah, jadi kalau gue ngomong, nah berbagai macam layer 2 yang ada di Ethereum akan diuntungkan. Ya, lihat sendiri ya. Ini tentunya akan membuat orang banyak mengadopsi ya koin-koin tersebut karena lebih murah lagi dibandingkan di Ethereum. Karena lagi-lagi fokus Dencun adalah proto dank sharding, which is itu baru di layer 2 saja. Layer 1-nya nanti gitu. Jadi ya ini membuat suatu demand yang ya akan minimal membuat demand yang cukup besar, bukan cuma retail tetapi untuk game developers, lalu untuk para pembuat platforms untuk ya menggunakan layer 2 ya, bisa Optimism, bisa Arbitrum, bisa Immutable X dan macam-macam lagi ya. Nah mungkin ada yang tanya, bang tapi kok turun? Nah itu bukan event ya, satu psychological event yang sering, ya benar juga sih event ya, satu psychological event yang sering terjadi yaitu buying the rumor and selling the news. Kalau lu perhatiin berbagai macam layer 2 ini sudah keburu naik ya. Matic, boom ya, Immutable X, boom. Nah, jadi kalau buat lo yang masih nggak percaya sama buying the rumor and selling the news, voila, ya, ini dia buktinya. Jadi makanya akumulasi waktu di bawah gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan geser dulu ke analisa di Twitter.
Ini sebenarnya lebih ke news ya, news di Twitter, di mana kita bisa lihat Bitcoin, atau lebih tepatnya ya, spesifiknya IBIT, yaitu adalah ETF spot dari BlackRock, baru saja menembus record trading volume sebesar 3,8 miliar, ya bukan juta, miliar US dollars. Dalam berapa lama? Ya lihat sendiri di sini datanya semua, ya. Wow. Ya. Jadi buat lu yang masih merasa bahwa ETF spot nggak guna, ya lihat sendiri 3,8 miliar US dollars ya. Luar biasa ya. Bang, tapi kok turun? Ya artinya apa? Kok dibeli? Ya artinya mereka melakukan apa? Ya harusnya lu tahu lah, akumulasi ya. Jadi buat lu ya yang mungkin masih menunda-nunda akumulasi, walaupun gue udah bingung kenapa masih ada yang bisa menunda-nunda, moga-moga ini menjadi satu wake up call karena the big institutions are buying crypto ya. Oke, next kita akan geser ke analisa, bukan analisa, tapi kita lihat KTA kita. Untuk Bitcoin akhirnya long overdue correction mulai terjadi ya. Dari all time high kemarin ke sekarang itu koreksi sebesar 7,33. Buat yang segini udah panik, berarti belum terlalu lama di kripto kayaknya ya. Jadi gue ingatkan lagi, bull market bukan up only, ada koreksi-koreksi seperti ini, dan ini adalah koreksi yang sangat kecil menurut gua ya. Harus persiapkan hati, koreksi sampai belasan persen, puluhan persen itu sangat normal even in bull market. So please manage your risk, jangan kegedean leverage-nya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke PR-nya. PR dari Bitcoin kalau ingin mempertahankan momentum super bullish ini, kalau bisa daily close-nya itu di atas dari 70.000 ya. Kalau sampai nggak bisa di atas dari 70.000, harapan gue adalah dia bisa daily close di atas dari 67.610 gitu. Itu kurang lebih harapan gue untuk Bitcoin. Tetapi di waktu bersamaan gue juga sedikit dilema. Memang perlu koreksi. Ya lu lihat sendiri, di weekly udah kayak begini gitu ya. Di weekly tuh udah sangat overheated. Nah, jadi kalau sekarang koreksi menurut gue normal banget ya. Kena bull support band mungkin nggak bang? Sangat memungkinkan ya. Dan menurut gue akan kena. Tetapi pertanyaannya apakah akan jebol atau tidak gitu. Kalau sampai tiba-tiba Bitcoin kehilangan momentum, harapan gue adalah dia bisa mantul di bull support band. Semoga ini dianggap masih cukup oleh dia ya, tidak terlalu durhaka, jadi nggak jebol. Karena kalau jebol, ya gue udah pernah bahas lah ya, 50% tuh di tangan lah koreksinya. Secara statistik, bukan ngedukun ya, lu cek sendiri deh. Setiap kali dia jebol bull support band itu minus 50% selalu kena. Kita lihat di sini ya, 56. Tuh, jangan selalu deh, nyaris selalu kena dan membuat lower low ya. Jadi ya kalau bisa sih mending jangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Indeks dolar kita bisa lihat kondisinya itu menguat ya. Jadi indeks dolar menguat dan mendekati ke MA50. Sesuai dengan yang kita bahas kemarin ya, MA50 akan menjadi resisten bagi indeks dolar. Nah, bagi yang masih bilang mana nih katanya indeks dolar kalau ini ada efeknya ke Bitcoin, ke kripto. Ya ini dia. Kalau indeks dolar menguat dengan cukup signifikan, biasanya bisa membuat kripto turun. Begitu. Karena kenapa? Ya logikanya, pair-nya dengan apa? Dengan USD kan. Kalau USD-nya menguat, Bitcoin stay, apa yang terjadi? Ya harganya turun dong. Nah, itu sebenarnya logika sih. Tapi ya kadang-kadang mungkin buat yang masih baru, logikanya masih belum kena. Gitu. Jadi, that's why kita pengen indeks dolar melemah. Ya. Semoga aja MA50 akan mereject dan buat dia membuat lower low ya. Selanjutnya kita akan geser aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Dalam suasana bulan Ramadan ini, CoinX dengan Toshi Crypto Indonesia mengadakan event Ngabuburit with Toshi yang akan dilangsungkan pada tanggal 15 Maret dan event ini gampang banget untuk diikuti. Bentuknya adalah Q&A
Dan ini akan dilakukan di Telegram. Jadi pastikan yang pertama adalah kalian sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia di YouTube tentunya ya. Dan yang kedua sudah masuk ke Telegram Group, dan di sini kita akan memilih 4 orang pemenang dengan pertanyaan terbaik. Jadi buat lo yang pengen ikutan silakan join Telegram Group dan pastikan sudah subscribe di Toshi Crypto Indonesia. Sebelum kita mulai, gue nyaris kelupaan ya. Jangan lupa hari ini kita akan ada Q&A ya yang berhadiah dari CoinEx. Jadi buat lo yang pengen ikutan pastikan sudah subscribe di YouTube channel kita dan juga masuk ke Telegram Group karena akan ada Q&A. Apabila pertanyaan lo menarik ya dan bagus, berbobot gitu ya, lo mungkin mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah dari CoinEx ya. Langsung dikirim ke dompet lo, nggak usah ribet-ribet ya. Yang pasti cuma 2 aja. Syaratnya yang pertama adalah lu sudah subscribe di YouTube channel kita, dan yang kedua adalah ya lu menanyakan pertanyaan yang memang berbobot di Telegram ya. Jadi nama eventnya adalah Ngabuburit with Toshi. Oke, langsung aja kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini kondisinya itu buy limit pertama nyaris kena, jadi masih sama ya seperti kemarin 67.610 buy limit pertama. Buy limit kedua adalah Confluence MA20 dengan 65.463. Dan buy limit ketiga di angka 62.517. Jadi buy limit 1, 2, dan 3. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini sudah ada resisten baru ya. Satu struktur baru di angka berapa nih? Angka 73.184. Jadi apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 67.610, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 73.184. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 73.184. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 67.610. Next kita akan lihat ke Ethereum, dan untuk Ethereum dia buy limit pertama jebol ya. Berarti buy limit pertama jebol, yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit kedua di MA20 atau di 3.639. Dan buy limit ketiga di angka 3.386. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kemarin sayangnya kita belum terbentuk posisi short ya. Jadi langsung jebol ke bawah. Retest pertama sudah terjadi di angka 3.920 sebagai resisten. Jadi kita lihat apakah besok daily close-nya itu jam 7 pagi masih di bawah dari 3.920. Kalau masih di bawah berarti kita bisa limit posisi short di sini. Retest kedua kita dapat posisi shortnya dan target TP kita di MA20 atau di 3.639. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 atau di 3.639. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 3.920 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk BTC dan Ethereum. Gua ingatkan sekali lagi ya, ini koreksi belum apa-apa untuk kripto ya. Ini masih dihitungnya kecil. Jadi buat lo yang mungkin berpikir bull market itu hanya up only, tidak ada koreksi, ini adalah a gentle reminder. Kenapa gue bilang gentle ya? Karena seperti yang gue bilang tadi, masih kecil ini dihitungnya ya. Flash crash bisa sampai belasan % dalam sehari itu normal di kripto, even for now. Gitu. Jadi jangan sampai ada terjadi recency bias, kemarin baru nge-pump terus, jadi berpikir tidak akan terjadi koreksi. Hati-hati, 3 golden rule jangan di break. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.